Dalam tradisi kuno, tubuh dianggap sebagai kuil suci di mana roh bersemayam dan berkomunikasi dengan dunia materi melalui sistem saraf. Ketika kita selaras dengan energi ilahi, seluruh sistem tubuh akan berfungsi secara optimal dan menciptakan rasa ringan pada anggota gerak. Sebaliknya, ketidakselarasan dengan tujuan hidup yang benar akan memicu sumbatan energi yang berujung pada rasa lelah yang kronis. Fisika kuantum menjelaskan bahwa segala sesuatu di semesta ini adalah getaran, termasuk pikiran dan niat yang kita miliki setiap saat. Tubuh kita bertindak sebagai penerima radio yang sensitif terhadap frekuensi-frekuensi tersebut, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari sumber eksternal. Dengan menajamkan kepekaan tubuh, kita sebenarnya sedang meningkatkan kualitas penerimaan sinyal petunjuk dari dimensi spiritual. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan instrumen ini melalui nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dan manajemen emosi yang stabil. Tubuh yang terlalu penuh dengan racun kimiawi atau ketegangan otot yang menahun akan sulit memberikan sinyal yang jernih. Ibarat radio yang rusak, ia akan mengeluarkan banyak statis yang membuat suara penyiar menjadi tidak terdengar dengan jelas. Menyimak bahasa tubuh berarti menghormati anugerah Tuhan yang paling dekat dengan keberadaan kita di dunia fana ini. Kita harus belajar kembali untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh jantung dan lambung kita, karena mereka tidak terpengaruh oleh gengsi sosial atau ambisi ego. Keikhlasan untuk mendengarkan tubuh adalah bentuk kerendah hatian yang akan membuka pintu-pintu kebijaksanaan yang selama ini terkunci rapat. Mulailah dengan meluangkan waktu sejenak untuk memindai setiap bagian tubuh Anda, dari ujung kaki hingga ujung kepala secara rutin. Perhatikan area mana yang menyimpan ketegangan saat Anda sedang memikirkan keputusan tertentu yang harus segera diambil. Sensasi tersebut adalah kompas yang tidak akan pernah menipu, memberikan arah yang paling jujur tentang kemana energi Anda seharusnya mengalir. Pikiran manusia ibarat samudra yang terus bergejolak, menghasilkan gelombang tanpa henti yang seringkali kita sebut sebagai suara hati. Padahal sebagian besar dari apa yang kita dengar di dalam kepala hanyalah residu dari memori, harapan, dan trauma masa lalu yang bertumpuk. Gejolak ini menciptakan kabut tebal yang menutupi kejernihan pandangan spiritual kita terhadap realitas yang sedang dihadapi saat ini. Ego bekerja di lapisan permukaan ini memanfaatkan setiap celah kekhawatiran untuk membangun narasi yang seolah-olah masuk akal. Ia menggunakan logika yang bengkok untuk meyakinkan kita bahwa keselamatan hanya ada pada hal-hal yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Padahal kendali manusia sangatlah terbatas dibandingkan dengan luasnya skenario alam semesta yang sedang berjalan secara harmonis. Setiap hari, ribuan lintasan pemikiran berlalu lalang tanpa henti, menciptakan distorsi yang mengaburkan getaran lembut dari dimensi yang lebih tinggi. Tanpa kemampuan untuk memilah, kita akan terus menjadi budak dari reaksi impulsif yang dipicu oleh hormon stres dan ketakutan bawah sadar. Kondisi ini membuat jiwa merasa terasing di dalam rumahnya sendiri, kehilangan arah di tengah keramaian isi kepala. Secara biologis, saat pikiran terlalu aktif, otak kita terjebak dalam gelombang frekuensi tinggi yang melelahkan sistem saraf pusat. Ini adalah mekanisme pertahanan diri kuno yang sebenarnya tidak lagi relevan untuk mencari solusi bimbingan ilahi yang bersifat tenang. Kebisingan ini adalah dinding pertama yang harus kita sadari keberadaannya sebelum melangkah lebih jauh ke dalam keheningan. Memahami bahwa Anda bukanlah pikiran Anda adalah langkah awal untuk meraih kemerdekaan batin yang sesungguhnya di persimpangan jalan hidup. Anda adalah pengamat yang berdiri di balik pikiran tersebut, sosok yang memiliki otoritas untuk memilih mana suara yang perlu diikuti. Identifikasi yang terlalu kuat pada arus pemikiran hanya akan membawa kita pada pilihan-pilihan yang bersifat sementara dan dangkal. Dalam kebingungan, ego seringkali menyamar menjadi suara kebijaksanaan yang menuntut hasil instan dan kenyamanan segera. Ia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan yang sempurna karena ia selalu merasa dikejar oleh waktu yang terbatas. Nafsu untuk menguasai keadaan inilah yang seringkali menjadi racun dalam setiap keputusan besar yang kita ambil. Mari kita mulai menyadari bahwa ketenangan adalah satu-satunya wadah
yang bisa menampung air kebenaran tanpa tercemar oleh kotoran emosi. Tanpa kesadaran akan hakikat kebisingan ini, teknik apapun yang dilakukan akan terasa hambar dan tidak membuahkan hasil yang nyata. Kesadaran adalah cahaya pertama yang akan menyinari jalan-jalan gelap di dalam labirin batin manusia yang kompleks. Topeng ego yang menipu. Ego adalah entitas yang sangat lihai dalam beradaptasi. Ia seringkali meminjam bahasa spiritual untuk membenarkan ambisinya yang egois. Ia bisa berbicara tentang kebaikan, namun tujuannya tetaplah untuk memperbesar citra diri atau mendapatkan validasi dari dunia luar. Mengenali topeng-topeng ini membutuhkan kejujuran batin yang sangat tinggi karena ego paling sulit dideteksi saat ia sedang merasa benar. Ketakutan adalah bahan bakar utama bagi ego untuk terus berbicara dan memberikan instruksi-instruksi yang membingungkan. Ia akan membisikkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi, memaksa kita untuk mengambil tindakan defensif yang sebenarnya tidak perlu. Suara ini biasanya terdengar mendesak, penuh tekanan, dan membuat dada terasa sesak serta tidak nyaman. Seringkali ego membandingkan perjalanan hidup kita dengan pencapaian orang lain, menciptakan standar palsu yang memicu kecemburuan. Di persimpangan jalan, ia akan mendorong kita memilih jalur yang terlihat lebih megah di mata manusia, meskipun jalur tersebut gersang bagi pertumbuhan jiwa. Kebanggaan semu adalah umpan yang sering ia gunakan untuk memancing kita masuk ke dalam perangkap penyesalan. Dalam ilmu psikologi transpersonal, ego dipandang sebagai struktur yang melindungi inti diri, namun seringkali menjadi penghalang bagi ekspresi jati diri yang asli. Ia merasa terancam oleh ketidakpastian dan perubahan, sehingga ia selalu berusaha mempertahankan status quo atau mencari keamanan material. Padahal petunjuk Tuhan seringkali datang dalam bentuk tantangan yang mengharuskan kita melepaskan zona nyaman. Suara ego juga sangat terobsesi dengan masa lalu, entah itu dalam bentuk kebanggaan atas kejayaan lama atau penyesalan atas kegagalan yang sudah lewat. Ia membawa beban-beban lama itu ke masa sekarang, sehingga pandangan kita terhadap masa depan menjadi bias dan penuh dengan prasangka. Ia tidak mampu melihat keajaiban yang segar karena matanya selalu tertutup oleh debu sejarah pribadi. Jika Anda merasa pilihan Anda didasari oleh keinginan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, itu adalah indikasi kuat dari pengaruh ego. Tuhan tidak membutuhkan bukti apapun dari pencapaian duniawi kita untuk memberikan kasih sayangnya yang melimpah. Segala sesuatu yang lahir dari paksaan untuk terlihat hebat di hadapan sesama biasanya berakhir dengan kekosongan energi yang mendalam. Kekuatan ego terletak pada kemampuannya membuat kita merasa terpisah dari sumber kehidupan dan sesama makhluk hidup. Ia menciptakan sekat-sekat perbedaan yang membuat kita merasa harus berkompetisi untuk mendapatkan secuil nikmat dari alam semesta. Membongkar topeng ego berarti meruntuhkan tembok-tembok tersebut dan kembali merasakan kesatuan dengan seluruh aliran energi kehidupan yang ada. Getaran lembut intuisi ilahi. Berbeda jauh dengan ego yang berisik, intuisi hadir seperti embun pagi yang jatuh dengan sangat tenang tanpa membuat riak yang kasar. Ia adalah bahasa Tuhan yang diterjemahkan melalui frekuensi batin yang halus, seringkali muncul dalam bentuk keyakinan yang mendalam tanpa alasan logis. Intuisi tidak berteriak untuk didengar, ia hanya berbisik di sela-sela keheningan bagi mereka yang mau menyediakan ruang. Ketika petunjuk sejati itu datang, ia membawa serta rasa damai yang melampaui segala pemahaman akal manusia yang terbatas. Meskipun jalur yang ditunjukkan terlihat sulit atau tidak masuk akal, hati yang menerima instruksi tersebut akan merasa kokoh dan tidak goyah. Ada kejelasan yang menyelimuti jiwa, seolah-olah seluruh semesta memberikan restunya melalui rasa aman di dalam pusat dada. Intuisi bekerja melampaui ruang dan waktu. Ia mengakses informasi dari sumber kecerdasan kolektif yang tak terhingga jumlahnya. Ia mengetahui apa yang terbaik bagi pertumbuhan jangka panjang kita, bukan hanya sekadar pemuasan keinginan sesaat yang sering menjebak. Suara ilahi ini selalu selaras dengan nilai-nilai luhur seperti kasih sayang, pengampunan, dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Secara ilmiah,
Intuisi seringkali dikaitkan dengan sistem saraf entrik atau otak kedua yang berada di area perut kita. Itulah sebabnya banyak orang merasakan sensasi tertentu di area ulu hati ketika mereka dihadapkan pada sebuah pilihan yang benar atau salah. Sinkronisasi antara otak di kepala dan kecerdasan di tubuh ini menciptakan sistem navigasi yang sangat akurat jika dilatih dengan benar. Petunjuk Tuhan seringkali bersifat repetitif namun lembut. Ia akan terus muncul melalui berbagai tanda di alam maupun perasaan yang menetap. Ia tidak memberikan ancaman jika tidak diikuti, namun ia memberikan arah yang akan membawa kita pada efisiensi energi yang luar biasa. Mengikuti intuisi berarti berenang searah dengan arus sungai kehidupan, bukan melawannya dengan tenaga yang terkuras habis. Seringkali, inspirasi yang datang dari dimensi spiritual ini muncul saat kita sedang tidak memikirkan masalah tersebut secara intens. Saat kita sedang bersantai, berjalan kaki, atau bermeditasi, jendela intuisi terbuka lebar karena pikiran logis sedang beristirahat. Di saat itulah, ide-ide brilian dan solusi-solusi ajaib seringkali turun seperti cahaya yang menembus kegelapan malam. Mempercayai intuisi berarti mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya tanpa bimbingan di setiap hembusan napas. Ini adalah bentuk iman yang dipraktikkan, di mana kita berani melangkah meskipun belum melihat keseluruhan tangga yang harus didaki. Cahaya itu hanya akan menerangi satu langkah di depan, dan tugas kita adalah berjalan setapak demi setapak dengan keyakinan penuh. Tubuh sebagai antena frekuensi. Tubuh fisik manusia bukanlah sekadar daging dan tulang, melainkan sebuah instrumen canggih yang mampu menangkap getaran energi dari lingkungan sekitar. Setiap sel dalam tubuh kita memiliki kecerdasan yang terhubung langsung dengan pikiran bawah sadar yang sangat luas jangkauannya. Di dalam sel-sel inilah pesan-pesan dari alam semesta diterjemahkan menjadi sensasi fisik yang bisa kita rasakan secara nyata. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana bahu Anda menegang saat bertemu seseorang? Atau bagaimana pernapasan Anda menjadi lega saat memikirkan sebuah rencana? Itu bukanlah kebetulan biologis semata, melainkan cara tubuh memberikan laporan instan mengenai frekuensi energi yang sedang berinteraksi dengan Anda. Tubuh adalah radar yang selalu aktif, mendeteksi bahaya atau peluang jauh sebelum logika kita menyadarinya. Banyak ilmuwan telah mempelajari fenomena ini dalam konteks biofeedback, di mana tubuh memberikan respon terhadap stimulasi psikologis yang sangat halus sekalipun. Dengan melatih teknik ayunan tubuh ini, kita sebenarnya sedang mensinkronkan antara niat sadar dengan kebijaksanaan purba yang tersimpan di sumsum tulang belakang. Ini adalah perpaduan sempurna antara spiritualitas praktis dengan mekanisme fisiologis yang sangat masuk akal secara ilmiah. Penggunaan teknik ini di persimpangan jalan membantu kita untuk tetap objektif di tengah badai emosi yang mungkin sedang melanda hati. Kita memberikan kesempatan bagi kecerdasan tubuh untuk berbicara tanpa intervensi dari opini orang lain atau tekanan sosial yang sering menyesatkan. Hasilnya adalah keputusan yang memiliki dasar yang kuat karena berasal dari keselarasan total antara energi mental dan fisik. Namun, kejernihan hasil dari ayunan tubuh ini sangat bergantung pada kondisi netralitas orang yang mempraktikannya saat itu juga. Jika seseorang terlalu memaksakan hasil tertentu dengan imajinasinya, maka otot akan mengikuti kemauan pikiran sadar, bukan kebenaran bawah sadar. Itulah sebabnya, tahap persiapan mental untuk melepaskan segala ekspektasi menjadi kunci utama keberhasilan teknik yang luar biasa sederhana ini. Sains modern kini mulai mengakui bahwa ada kecerdasan yang terdistribusi di seluruh jaringan saraf tubuh, bukan hanya terpusat di dalam tempurung kepala. Dengan memanfaatkan teknik ayunan tubuh, kita sedang melakukan percakapan langsung dengan kecerdasan sistemik tersebut yang terhubung dengan jaringan energi semesta. Ini adalah cara yang sangat logis untuk mendapatkan bimbingan yang melampaui keterbatasan logika linear yang kita miliki. Persiapan batin sebelum bertanya. Sebelum memulai dialog dengan tubuh melalui teknik ayunan, sangat krusial untuk menciptakan ruang batin yang tenang dan suci di dalam diri. Tanpa kondisi batin yang stabil,
jawaban yang muncul akan terdistorsi oleh keinginan-keinginan ego yang masih melekat kuat di permukaan pikiran. Kita perlu melakukan proses detoksifikasi emosional singkat agar instrumen antena kita benar-benar bersih dari interferensi frekuensi yang merusak. Langkah pertama adalah dengan menenangkan denyut jantung melalui pengaturan napas yang teratur dan dalam selama beberapa menit saja. Napas adalah jembatan yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia energi, sekaligus menjadi jangkar yang membawa kita kembali ke momen saat ini. Dalam tarikan napas yang panjang, lepaskanlah beban pikiran tentang masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan yang belum terjadi. Setelah tubuh terasa lebih santai, lakukanlah proses penyelarasan niat dengan menyatakan keinginan untuk mendapatkan kebenaran yang paling murni. Katakan dalam keheningan hati bahwa Anda bersedia menerima jawaban apapun, meskipun jawaban tersebut mungkin bertentangan dengan apa yang selama ini Anda harapkan. Kejujuran terhadap diri sendiri adalah pintu masuk utama bagi petunjuk Tuhan untuk dapat mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Pelepasan keterikatan terhadap hasil atau yang sering disebut sebagai detachment adalah syarat mutlak agar sinyal intuisi tidak tertutup oleh kabut nafsu. Jika Anda bertanya sambil menggenggam erat sebuah ambisi, maka tubuh Anda hanya akan menjadi cermin dari ambisi tersebut, bukan saluran bagi kehendak ilahi. Berserah diri bukan berarti menyerah, melainkan memberikan ruang bagi kekuatan yang lebih besar untuk bekerja demi kebaikan Anda. Anda juga perlu memastikan bahwa lingkungan fisik di sekitar Anda cukup kondusif dan bebas dari gangguan suara yang mengejutkan atau distraksi lainnya. Keheningan di luar akan sangat membantu dalam mempercepat tercapainya keheningan di dalam, sehingga sensasi halus pada otot bisa dideteksi dengan mudah. Ruang yang tenang bertindak sebagai amplifier bagi bisikan-bisikan lembut yang akan muncul dari kedalaman jiwa. Visualisasikan sebuah cahaya putih yang menyelimuti tubuh Anda, memberikan perlindungan dari pengaruh energi luar yang mungkin bersifat negatif atau membingungkan. Cahaya ini juga melambangkan kejernihan pikiran yang akan menuntun Anda melihat realitas sebagaimana adanya, tanpa distorsi dari luka lama atau prasangka. Dengan persiapan yang matang ini, Anda sedang membangun fondasi yang kokoh untuk sebuah komunikasi spiritual yang autentik. Ingatlah bahwa tujuan utama dari persiapan ini adalah untuk mencapai titik nol, sebuah kondisi di mana ego tidak lagi memiliki suara dominan dalam pengambilan keputusan. Di titik nol inilah suara Tuhan akan terdengar paling jelas karena tidak ada lagi kebisingan ego yang berusaha untuk menginterupsi jalannya pesan. Persiapan ini adalah bentuk penghormatan Anda terhadap proses suci dalam mencari bimbingan di setiap persimpangan hidup. Langkah demi langkah praktik Body Sway. Mulailah dengan berdiri tegak di atas lantai. Pastikan posisi kaki sejajar dengan bahu dan beban tubuh terbagi secara merata pada kedua telapak kaki. Lepaskan alas kaki jika memungkinkan agar energi bumi bisa mengalir lebih lancar ke dalam sistem saraf Anda melalui saraf-saraf di telapak kaki. Biarkan tangan menggantung dengan santai di samping tubuh dan tutup mata Anda untuk mengalihkan perhatian dari rangsangan visual luar. Fokuskan perhatian Anda sepenuhnya pada titik keseimbangan di tengah-tengah tubuh, biasanya berada sedikit di bawah pusar atau di area ulu hati. Rasakan bagaimana gravitasi bekerja pada tubuh Anda, menciptakan sedikit goyangan alami yang sangat halus yang biasanya tidak kita sadari. Inilah kondisi awal yang netral, di mana tubuh siap untuk merespon setiap impuls energi yang masuk ke dalam kesadaran. Semakin Anda jujur dalam keseharian, semakin jernih pula komunikasi yang terjadi antara Anda dan kecerdasan tubuh yang membawa pesan Tuhan. Pada akhirnya, kejujuran adalah kunci utama yang akan memisahkan antara ilusi yang diciptakan ego dan petunjuk yang diberikan oleh cahaya ilahi. Mengunci energi dan melangkah dengan yakin. Mendapatkan jawaban melalui intuisi hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana menjaga energi dari petunjuk tersebut agar tetap kuat dalam tindakan nyata. Setelah Anda mendapatkan arahan di persimpangan jalan,
Penting untuk segera mengunci keyakinan tersebut di dalam batin sebelum keraguan mulai merayap masuk kembali. Keraguan adalah pencuri energi yang paling ulung. Ia bisa menghapus kejelasan yang baru saja Anda dapatkan dalam sekejap saja. Mengunci energi dilakukan dengan memberikan rasa syukur yang mendalam atas petunjuk yang telah diberikan, seolah-olah jalan di depan sudah terbuka lebar dan terang benderang. Rasakan getaran terima kasih tersebut mengalir ke seluruh sel tubuh, memperkuat komitmen Anda untuk mengikuti arah yang telah ditunjukkan oleh bimbingan ilahi. Sikap syukur ini akan menciptakan pelindung frekuensi yang mencegah pikiran negatif untuk mengganggu kemantapan hati Anda. Jangan terburu-buru menceritakan hasil petunjuk batin Anda kepada orang lain yang mungkin belum tentu memahami atau mendukung perjalanan spiritual Anda saat ini. Energi sebuah keputusan baru seringkali masih rapuh dan mudah goyah oleh opini atau ketakutan orang lain yang diproyeksikan kepada Anda secara tidak sadar. Simpanlah kejelasan itu di dalam ruang sunyi batin Anda sampai ia cukup kuat untuk bermanifestasi menjadi sebuah tindakan yang nyata. Setiap langkah yang diambil setelah mendapatkan petunjuk harus didasari oleh ketenangan, bukan oleh ketergesaan yang didorong oleh kecemasan untuk segera sampai di tujuan. Percayalah bahwa jika Tuhan sudah memberikan arah, maka Dia juga akan menyediakan sarana dan kekuatan yang diperlukan untuk menempuh perjalanan tersebut dengan selamat. Kepercayaan ini adalah bahan bakar yang akan menjaga api semangat tetap menyala meskipun ada badai yang menerjang di tengah jalan. Seringkali setelah kita mengambil keputusan, alam semesta akan memberikan ujian kecil untuk mengetes seberapa kuat keyakinan kita terhadap petunjuk yang sudah diterima. Ujian ini bukanlah untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperkokoh otot iman dan memastikan bahwa kita sudah benar-benar melepaskan ketergantungan pada suara ego. Tetaplah berpegang pada sensasi damai yang Anda rasakan saat melakukan teknik ayunan tubuh sebelumnya, sebagai pengingat akan kebenaran. Selaraskan ucapan dan perbuatan Anda dengan arah baru yang sudah dipilih, sehingga tidak terjadi konflik internal yang bisa menguras cadangan energi vital Anda. Integritas antara apa yang dirasakan di dalam dan apa yang dilakukan di luar adalah kunci utama untuk menarik keajaiban-keajaiban pendukung di sepanjang jalan. Ketika Anda berjalan dalam keselarasan total, hambatan-hambatan yang terlihat besar biasanya akan mengecil atau hilang dengan sendirinya secara ajaib. Ingatlah bahwa petunjuk Tuhan adalah cahaya bagi langkah kaki, bukan peta lengkap yang menunjukkan seluruh akhir cerita dari kehidupan kita di dunia ini. Kita hanya perlu yakin pada satu langkah di depan yang sudah diterangi, dan langkah-langkah berikutnya akan terbuka saat kita sudah berani berpijak. Mengunci energi berarti menetap dalam frekuensi kepastian bahwa Anda sedang dibimbing oleh tangan kasih yang tak pernah salah arah. Menjadi wadah bagi keajaiban berkelanjutan. Tujuan akhir dari memahami perbedaan antara ego dan intuisi adalah untuk mengubah diri kita menjadi saluran bimbingan ilahi yang konsisten di setiap hembusan napas. Kita tidak hanya ingin mendapatkan jawaban saat berada di persimpangan jalan besar, namun kita ingin hidup dalam bimbingan tersebut setiap saat dalam hal-hal kecil sekalipun. Hidup dalam tuntunan adalah sebuah seni yang membutuhkan latihan kesadaran yang terus-menerus tanpa kenal lelah untuk membersihkan batin. Menjadi wadah yang bersih berarti terus-menerus melatih diri untuk tidak terlalu terikat pada kepemilikan, identitas sosial, atau keinginan untuk selalu mengontrol setiap kejadian di hidup ini. Semakin sedikit ego yang mendominasi panggung kesadaran, semakin banyak ruang yang tersedia bagi cahaya Tuhan untuk menyinari seluruh aspek keberadaan kita. Ini adalah proses penyucian diri yang akan membawa kita pada kedamaian yang abadi dan tidak tergantung pada kondisi eksternal. Keajaiban sejati bukanlah kejadian spektakuler yang datang sekali seumur hidup, melainkan sinkronisitas kecil yang terjadi setiap hari saat kita hidup dalam keselarasan energi. Anda akan mendapati bahwa orang yang tepat datang di waktu yang tepat, atau solusi muncul dari arah yang sama sekali tidak pernah Anda duga sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena frekuensi Anda sudah selaras dengan frekuensi keberlimpahan dan kemudahan yang disediakan oleh Sang Pencipta semesta alam. Teruslah mengasah kepekaan tubuh dan batin Anda
melalui praktik-praktik keheningan yang rutin, seolah-olah Anda sedang menyetel instrumen musik yang sangat berharga setiap hari. Jangan biarkan debu-debu duniawi menumpuk terlalu tebal hingga menutupi kejernihan antena spiritual yang Anda miliki di dalam sistem saraf Anda yang luar biasa. Perawatan batin adalah investasi terbaik yang akan memberikan imbal hasil berupa navigasi hidup yang akurat dan tanpa penyesalan di masa tua. Sering-seringlah bertanya pada diri sendiri di tengah aktivitas harian, apakah tindakan ini berasal dari rasa takut atau dari rasa cinta yang murni? Pertanyaan sederhana ini akan membantu Anda untuk tetap terjaga dan tidak tergelincir kembali ke dalam otomatisasi reaksi ego yang seringkali merusak keharmonisan energi. Kesadaran adalah penjaga pintu yang akan memastikan bahwa hanya tamu-tamu frekuensi tinggi yang diizinkan masuk ke dalam rumah jiwa Anda. Bagikanlah kedamaian dan kejelasan yang Anda miliki kepada lingkungan sekitar, bukan melalui khotbah yang menggurui, melainkan melalui pancaran energi yang menenangkan bagi siapa saja. Kehadiran orang yang sudah selaras dengan intuisinya akan memberikan efek penyembuhan dan ketenangan bagi jiwa-jiwa lain yang masih tersesat dalam kebisingan pikirannya sendiri. Anda menjadi mercusuar hidup yang menunjukkan bahwa ada jalan keluar dari labirin keraguan yang selama ini menghimpit manusia modern. Pada akhirnya, hidup adalah sebuah tarian antara kehendak bebas kita dan takdir ilahi yang sudah digariskan dengan penuh kasih sayang oleh Sang Maha Bijaksana. Dengan mendengarkan intuisi, kita sebenarnya sedang belajar untuk menari, mengikuti irama semesta dengan anggun dan penuh sukacita tanpa ada beban yang menghambat. Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka, karena di setiap langkah yang selaras, Tuhan sedang menunggu untuk menunjukkan keajaibannya yang lebih besar lagi. Sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini, ingatlah bahwa kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda selalu berada sedekat denyut nadi Anda sendiri. Petunjuk itu tidak pernah hilang, ia hanya menunggu Anda untuk cukup tenang agar bisa mendengarnya kembali di sela-sela riuhnya tuntutan dunia. Praktikanlah apa yang telah kita pelajari dengan penuh kesabaran dan biarkan tubuh Anda menjadi saksi atas kebesaran bimbingannya yang tak pernah putus. Om Swasti. Rajabhya Singhasari Jaya. Jaya Jaya Jaya. Sihasari bumi luhur tumapil pakuring jagat watu segera lang gunung saksi raja tanah rubuh Tanana tunduk ring mangka ajna raja langkung dur pedang satya lan wani reksa dharma nusantara sakawetan nganti